Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bersama Matahari dari Barat, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi gaib ya antara Pak Panji Gumilang dengan Bung Karno, dan bagaimana caranya Pak Panji Gumilang mendapatkan peta harta karun ya yang tak ternilai sehingga bisa dipergunakan oleh beliau untuk membangun Indonesia, dimulai dari membangun Mahat Al Zaitun. Kemudian berdasarkan komunikasi gaib antara Bung Karno dengan Pak Panji Gumilang ini, siapa kira-kira pemimpin ideal yang dipercayakan oleh Bung Karno untuk membawa Indonesia menjadi kiblat peradaban dunia ya. Oke, tapi sebelum kita jelaskan semuanya, kita simak dulu video komunikasi antara Panji Gumilang dengan Soekarno. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah, Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur, aku 70 wis ngadep umur peng mati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Nah, itulah tadi ya percakapan gaib ya antara Bung Karno dengan Pak Panji Gumilang ya. Beliau mengatakan bahwa itu adalah dialog imajiner, tapi saya mengatakan bahwa itu adalah percakapan gaib ya, karena hanya beliau dan Bung Karno saja yang tahu isi percakapannya ya. Sebagai seorang ulama ya, apa yang tidak mungkin ya, apalagi beliau didukung oleh karya-karyanya yang membuat orang apa yang diomongkan beliau ini 100% bisa diterima ya. Oke, jadi saya ceritakan sedikit ya bagaimana caranya beliau ini mendapatkan peta harta karun yang tak ternilai harganya ya. Jadi dalam video ini sebelumnya, di dalam video ini ya, beliau bercerita bahwa waktu kecil itu Bung Karno pernah berkunjung ke daerahnya karena kebetulan beliau ini anak seorang kepala desa waktu itu, dan beliau sempat bersalaman dengan Soekarno ya. Dengan penuh perjuangan dia menyeruak masuk di kerumunan orang, dia pokoknya harus bersalaman dengan Soekarno, dan dia berhasil ya. Di situ dia mengagumi sosok Soekarno, melihat cara berpakaiannya, cara retorikanya, sehingga muncul rasa ingin seperti Soekarno. Makanya jangan heran kalau Pak Panji Gumilang cara berpakaiannya, cara retorikanya itu mirip sekali dengan Soekarno ya, karena beliau sempat ketemu dan bersalaman langsung dengan Bung Karno. Nah, kemudian waktu beliau ini mau sekolah di Gontor ya, dia tidak bisa langsung masuk di Gontor ya, disuruh ngaji dulu katanya ya. Akhirnya dia mengaji dulu baru bisa masuk Gontor. Nah, sewaktu bersekolah di Gontor, uang SPP-nya yang dikasih sama bapaknya ini beliau pakai untuk beli buku-bukunya Soekarno. Nah, inilah tindakan yang sangat merubah pola pikirnya Pak Panji Gumilang ini ya.
sangat mempengaruhi pola pikirnya Pak Panji Gumilang. Dia membeli buku Soekarno yang berjudul Di Bawah Naungan Bendera Revolusi. Wow, jadi uang SPP-nya itu dia pakai membeli dengan buku yang satunya lagi ya. Nanti video aslinya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, akhirnya orang tuanya dipanggil ya sama pihak sekolah karena tidak membayar SPP. Terus ditanya sama bapaknya, loh uang SPP-nya kemana? Saya pakai beli buku ini Pak. Nah, itu karena buku ini sangat susah didapat. Nah, di dalam buku inilah ya tersirat harta Soekarno yang paling berharga, dan buku ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Beliau mendalami Al-Quran, mendalami hadis ya, mendalami buku-buku agama, terus dengan pengalaman hidupnya dan dikombin dengan ilmu yang ada di dalam buku-bukunya Soekarno ini, maka peta harta karun itu langsung tergambar dan terpampang jelas di dalam benaknya. Nah, itulah sehingga beliau mampu menjadi pribadi yang tangguh, mampu membangun Mahat Al-Zaitun yang megah, termegah di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara. Indah, luas tanahnya 1.200 hektar, bahkan sekarang sudah sampai 1.500 hektar, bahkan bisa nanti sampai 2.000 hektar. Membangun masjid yang besar 7 lantai ya kan. Kalau di Istiqlal sana kan cuma 5 lantai, itu masih kalah itu Istiqlal. Menaranya itu tertinggi di Asia katanya, termasuk salah satu menara tertinggi di dunia. Orang-orang yang datang memuji ya, kagum ya, bagaimana bisa membangun seperti ini, padahal beliau bukan seorang pejabat ya kan. Rupanya rahasianya ada di dalam, tersirat di buku-buku Soekarno. Itu jadi kalau kita mau bisa hebat seperti Bung Karno, hebat seperti Pak Panji Gumilang ini ya, menggunakan kemampuan pikirannya menemukan harta karun ya, maka bacalah seperti bacaan beliau, nanti akan ketemu juga. Oke. Nah, jadi itulah sejarahnya ya, bagaimana caranya beliau mendapatkan kekuatan pikiran ya untuk mengumpulkan dana, mencari dana, membangun sebuah mahakarya yang disebut Mahat Al-Zaitun, yang hari ini selalu gonjang-ganjing ya, kemegahannya menyilaukan mata. Di dalamnya ada pertanian, peternakan ya yang sangat luas. Terus juga punya galangan kapal sendiri untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Tapi sayangnya hari ini disegel katanya. Ya. Nah. Terus siapa ya dalam percakapan gaib ini, siapa yang dipercayakan oleh Bung Karno untuk memimpin Indonesia ini, membawa Indonesia ke arah yang diinginkan, yaitu apa? Selamat sentosa, sehat sejahtera, gemah ripoloh jenawi, kiblat peradaban dunia. Siapa yang diisyaratkan oleh Bung Karno? Kita simak video berikut ini. Waduh, Bung, kenapa harus tanya politik? Sekarang ini mau tahun politik. Di benakku, orang seperti Bung Karno harus tampil, kalaulah tidak anaknya, cucunya. 100% Panji Gumilang bersama-sama Bung Karno. Setelah lebaran kok cucunya hilang. Nah
nanti saya lapor kepada Bung Karno. Bung, bagaimana cucumu kok ke ono? Sekarang sudah berani ngomong Jawa Timuran. Karena Nah, jadi Pak Panji ini ya berharap ada terah Soekarno yang melanjutkan kepemimpinan di Indonesia, yang akan memimpin Indonesia untuk menjadi negara hebat, dan Pak Panji Gumilang siap mendukung 100% bersama Soekarno. Ya, tapi ketika Lebaran namanya Puan Maharani ini hilang, ya kan? Itu kan yang digadang-gadang mau jadi presiden, perwakilan dari apa namanya, bakal capres dari PDIP. Nah, terus kalau udah begitu, lalu siapa dong? Nah, tentunya orang yang seperti Soekarno. Siapa itu? Lihat video berikut ini. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah, Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep murpeng dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Teruskan perjuanganku, Panji. Nah, jadi yang dipilih oleh Soekarno untuk melanjutkan adalah Panji Gumilang. Oke, jangan lupa subscribe ya, share dan komen sebanyak-banyaknya channel YouTube kita supaya bisa mengalahkan YouTube media-media berita televisi ya, supaya algoritma YouTube kita terbangun ya. Dukung channel ini untuk menghadirkan pemimpin terbaik di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh Megawati dan Prabowo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.